Dua kelompok pemuda bentrok, polisi terpaksa lepaskan gas air mata. Rumah terbakar karena petasan yang digunakan untuk bangunkan sahur. Tiga puluh orang tewas dalam ledakan di Ukraina. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini pemirsa, bentrokan dua kelompok pemuda pecah di Desa Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua kelompok yang bertikai saling serang menggunakan batu. Pemuda kompleks Oho Ibun atas dan Oho Ibun bawah saling serang dipicu karena salah paham. Selain itu kondisi semakin memanas diduga karena dendam lama antara keduanya. Melihat kerusuhan, warga langsung menghubungi pihak berwajib. Polisi kemudian membubarkan pertikaian dua kelompok pemuda ini. Pemirsa, aksi balap liar oleh para pemuda di Tarakan, Kalimantan Utara semakin marak di bulan Ramadan. Kecelakaan sering terjadi karena pesertanya tidak menggunakan alat pengaman. Inilah video viral saat aksi balap liar di Jalan Yosudarso, Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang remaja tanpa menggunakan helm tersungkur di aspal. Namun, ia tetap berusaha melanjutkan aksinya. Aksi balap liar ini sangat meresahkan pengguna jalan, khususnya saat akan menuju ke masjid dan pulang usai sholat. Umumnya, balap liar dilakukan sebelum masuk tarawih dan usai sholat subuh. Polisi sudah beberapa kali menghalau aksi balap liar ini. Tadi pagi, tanggal 7, dalam pelaksanaan patroli itu kita sudah mengamankan sekitar 7 kendaraan sepeda motor. Ya, 7 kendaraan sepeda motor ya, kita tindak dengan pelanggaran tersebut dengan tilang. Ya, tetap kalau untuk balapan liar itu ada denda maksimal. Denda maksimalnya itu 3 juta. Razia balap liar akan terus dilakukan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah foto dan video pemuda yang diduga sebagai pelaku klitih di Yogyakarta ditangkap warga. Pelaku diamuk dan ditelanjangi warga yang geram dengan ulah pelaku hingga viral di media sosial. Aksi kejahatan jalanan di Yogyakarta atau yang sering disebut klitih belakangan menjadi sorotan. Sejumlah foto dan video pemuda yang diduga sebagai pelaku klitih ditangkap warga. Peristiwa ini terjadi di Kampung Badran, Kalurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Yogyakarta pada Kamis 7 Maret 2022 malam. Dalam video tersebut, terlihat seorang pemuda duduk di aspal dengan kepala yang dipegang oleh salah satu warga. Sementara, warga lain mengerumuni sambil mereka menggunakan ponsel mereka. Selanjutnya, pemuda yang diduga sebagai pelaku klitih tersebut ditelanjangi dan diinterogasi warga sambil menunjukkan senjata tajam yang sempat dibawa sang pemuda. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan
aksi keliti atau kejahatan jalanan sudah berlebihan dan meresahkan. Terjadi lagi meninggal dunia. Ya kalau saya itu pelanggaran hukum gitu, pelanggaran hukum, bukan kritik, itu kenakalan anak aja. Gitu. Tapi sudah terlalu jauh. Sultan mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum para pelakunya meski pelaku masih di bawah umur. Dari Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 orang pemancing di Kabupaten Blitar terjebak banjir di Sungai Lekso, Blitar selama lebih dari 1 jam. Proses evakuasi pun dilakukan secara dramatis karena petugas BPBD harus menyeberangi derasnya aliran banjir. Seperti inilah proses evakuasi 2 pemancing yang terjebak banjir di Sungai Lekso, Blitar. Petugas harus menyeberangi derasnya aliran sungai sebelum memasang tali yang digunakan untuk evakuasi. Setelah 1 jam lebih terjebak, akhirnya 2 pemancing bisa dievakuasi. Kejadian bermula saat keduanya sedang asik memancing di delta sungai. Namun tiba-tiba saja banjir datang dan mengepung keduanya. Diperkirakan di bagian atas Gunung Kelut terjadi hujan lebat sehingga debit air Sungai Lekso meningkat. Mereka memancing di lokasi tersebut. Dan ternyata di hulu, di sisi atas dari sungai, ini terjadi hujan yang sangat lebat sehingga mengakibatkan arus sungai tiba-tiba deras. Menyikapi hal tersebut, warga masyarakat ini meminta pertolongan kepada kami. Atas peristiwa itu, warga pun dihimbau agar segera menjauh dari aliran sungai bila wilayah atas Gunung Kelut terlihat mendung. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto meninggal dunia di Curug Duwur, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tenggelam saat mandi di sekitar air terjun. Seorang mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto meninggal dunia di Curug Duwur, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban diduga tenggelam saat mandi di sekitar Curug Duwur, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelumnya, korban bersama 3 temannya datang ke Desa Bumisari untuk menyerahkan proposal kegiatan untuk program Wiradesa. Usai dari balai desa, korban dan teman-temannya berwisata ke Curug Duwur. Keempat mahasiswa itu mandi di pinggir air terjun. Korban tenggelam saat berenang. Mau survei desa gitu. Gitu. Nah, terus dia ngajak temennya ke desa di Purbalingga lah. Gitu. Yeah. Okay. Terus ya udah, terus habis itu main ke curug kalian lah gitu, dekat curug kan. Jenazah diberangkatkan dari kamar jenazah RSUD Guteng ke rumah duka di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kamis malam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tertembak saat latihan menembak di area persawahan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban tertembak majikannya saat memasang sasaran. Jenazah Idam Kholik, warga desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terbaring di kamar mayat RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Korban tewas diduga tertembak majikannya berinisial DPI, warga Sumbersari, Kecamatan Jember, Jawa Timur. Kejadian mengenaskan ini bermula saat korban diajak berlatih menembak senapan angin oleh majikannya di area persawahan. Korban yang bertugas memasang sasaran di pohon kelapa tertembak saat membetulkan sasaran tembak yang terjatuh. Mengetahui kejadian tersebut, majikannya membawa korban ke puskesmas terdekat, namun korban meninggal dalam perjalanan. Pada saat tembakan beberapa kali mengenai sasaran, ada sasaran yang jatuh, akhirnya korban membenahi sasaran. Kurang hati-hatinya tersangka mengarahkan tembakan, akhirnya meletus mengenai korban yang saat itu menata sasaran tembak. Hasil olah TKP sementara, korban tertembak pada bagian dada sebelah kanan dan saat itu jarak korban dengan pelaku berkisar 60 meter. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Upaya penyelundupan ratusan kilogram daging celeng digagalkan kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni. Pelaku berupaya mengelabui petugas dengan mengangkut daging celeng menggunakan kendaraan pribadi. Sebanyak 720 kg daging celeng tanpa dokumen yang akan diselundupkan digagalkan petugas Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pengungkapan kasus penyelundupan 720 kg daging celeng ini berawal saat petugas dari kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin di pintu masuk pelabuhan. Saat dimintai dokumen, pelaku tidak bisa menunjukkan. Polisi kemudian membawa 2 orang kurir dan barang bukti ke Mako KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya anggota melakukan pengejaran ke terminal dan diketemukan dalam kendaraan tersebut diduga daging celeng. Dari hasil interogasi tadi dan pemeriksaan untuk daging tersebut kurang lebih jumlahnya sekitar 725 kg. Saat ini barang bukti daging celeng telah diserah terimakan ke Balai Karantina Pertanian Bakauheni. Dan 2 orang yang diamankan terancam dikenakan pasal 88 huruf A dan C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Atas Kota Cimahi terus mengalami kenaikan harga. Hingga Jumat pagi, sejumlah bahan pangan di Pasar Tradisional Atas Kota Cimahi, Jawa Barat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Di antaranya terjadi pada daging ayam yang semula Rp33.000 kini menjadi Rp38.000. Sedangkan daging sapi yang semula Rp120.000 kini menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Sekarang beranjak di 140 gitu. Ini dampaknya apa, Pak? Daya beli masyarakat gimana? Dampaknya bagi masyarakat merasa kemahalan juga. Kenaikan harga juga diprediksi akan terus terjadi pada sejumlah komoditi kebutuhan pokok lain jelang Lebaran. Sembako atau sembilan bahan pokok yang ada di Kota Cimahi memang ada kenaikan, tetapi masih stabil naiknya. Daging naik 10.000 dan sekarang masih stabil harga sekitar 140.000-an per kilo. Ya, kemudian yang kedua mengenai sayuran juga ada kenaikan. Masyarakat berharap pemerintah dapat berupaya mengendalikan harga pangan di pasaran supaya tidak memberatkan warga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Antrian warga sebagai dampak kelangkaan pasokan minyak goreng curah masih terus terjadi. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan warga saling dorong dan berdesakan demi membeli minyak goreng murah. Sementara di Denpasar, Bali, warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah. Emak-emak ini terus saling dorong dan berdesak-desakan, berebut membeli minyak goreng murah dalam acara Grebek Ramadan di halaman Pasar Tembeleng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga terus merangsek maju dan saling dorong karena khawatir tidak mendapat bagian. Namun jumlah pembelian minyak goreng dibatasi hanya 2 liter saja seharga Rp19.000 per liter. Akibatnya tak sedikit anak balita yang berada dalam gendongan ibunya terjepit dalam antrian tersebut. Selain minyak goreng kemasan, Pasar Murah ini juga menyediakan gula pasir yang dijual dengan harga Rp13.000 per kilo dan telur seharga Rp22.000 per kilogram. Di luar mahal, 50. Berapa? 2 liter 50.000. 48 ya. Kalau di sini? Di sini 38. Harapannya ke pemerintah bagaimana, Bu? Ya, moga-moga diturunkan harganya, bisa terjangkau rakyat kecil. Perjuangan mendapatkan minyak goreng murah juga terjadi di kawasan Denpasar Utara, Bali. Warga harus rela mengantri berjam-jam di salah satu agen minyak goreng curah dengan membawa sejumlah jerigen dalam berbagai ukuran. Membludaknya kerumunan tidak dapat dihindarkan sehingga petugas keamanan harus mengatur antrian. Antrian yang didominasi para pedagang dan pelaku UMKM ini tidak mempersalahkan menunggu lama, asalkan mereka mendapatkan pasokan minyak goreng curah yang mencukupi dengan harga Rp15.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal ponton pengangkut konveyor menabrak jembatan Martadipura di Kutai Kartanegara.
Informasi lengkapnya saat lagi.